Shalom semuanya. Hari ini saya mau membagikan satu rema yang saya dapatkan dari Roh Kudus pada pergantian dari tahun yang lama 2020 masuk ke tahun yang baru 2021. Saya kenal suara itu, ya suara yang dulu pernah ngomong sama saya, bangun Pondok Daud. Dan ketika kita ikuti, kita taati, maka banjir mujizat terjadi. Kali ini saudaraku, di pergantian tahun ini, suara itu ngomong lagi sama saya. Dan dia ngomong begini, naik loteng atas. Wow, itu satu kalimat yang simple, yang sederhana, tapi saya tahu itu dalam sekali. Tuhan suruh untuk saya naik loteng atas. Dalam tanda kutip ya, saudara dan saya juga disuruh untuk naik loteng atas. Apa maksudnya? Kita baca di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 13 sampai 14. Setelah mereka tiba di kota, ini murid-murid Yesus, naiklah mereka ke ruang atas. Ini di loteng atas di Yerusalem. Tempat mereka menumpang, mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Ayat 14, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Jadi ternyata ini yang dilakukan oleh murid-murid Yesus pada waktu itu, yaitu mereka naik ke loteng atas. Untuk apa? Untuk bertekun dalam doa bersama-sama. Mereka bertekun mencari Tuhan bersama-sama. Mereka memuji, mereka menyembah Tuhan. Mereka berseru-seru sama Tuhan, menantikan janji Bapa, yaitu Roh Kudus. Nah, saya percaya sekali ini yang Tuhan mau kita lakukan di tahun 2021. Di awal tahun ini Roh Kudus bicara kuat sekali, yaitu naik loteng atas. Seperti yang dilakukan murid-murid Yesus, Tuhan mau kita lakukan pada saat ini. Mulai bulan Januari ini, yaitu naik loteng atas. Yaitu masuk hadirat Tuhan. Yaitu masuk ruang Maha Kudus, naik ke gunung Allah. Saudaraku, ini yang Tuhan mau lakukan, Tuhan mau kita kerjakan, yaitu naik loteng atas. Untuk apa? Untuk berdoa, untuk tenggelam di dalam hadirat Tuhan, untuk masuk di dalam ruang Maha Kudus, untuk menaikkan pujian penyembahan, untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk membangun keintiman dengan Roh Kudus. Nah, saudara harus tahu, ya, ketika murid-murid Yesus melakukan itu, mereka di loteng atas di Yerusalem, mereka menantikan janji Bapa yang adalah Roh Kudus sampai di satu titik, maka Roh Kudus dicurahkan. Dan murid-murid Yesus itu masing-masing dari mereka, Alkitab mencatat ada nyala api di atas kepala mereka. Artinya masing-masing dari mereka mengalami encounter dengan Roh Kudus. Oke, encounter itu artinya bertemu. Encounter itu artinya berjumpa. Jadi murid-murid Yesus mengalami perjumpaan pribadi dengan Roh Kudus. Dan saya percaya kalau saudara dan saya juga melakukan yang mereka lakukan, yaitu kita taat sama Roh Kudus untuk naik ke loteng atas, untuk bertekun dalam doa, untuk membangun Pondok Daud. Mezbah doa dan Pondok Daud dibangun kembali dengan sungguh-sungguh. Saya percaya kita juga akan mengalami encounter dengan Roh Kudus. Dan kalau kita mengalami encounter dengan Roh Kudus, Anda siap-siap saja. Begitu murid-murid Yesus mengalami encounter dengan Roh Kudus, hidup mereka nggak pernah sama lagi. Satu revival yang besar, bahkan yang terbesar yang pernah terjadi dalam sejarah manusia, dan revival itu masih terus berlangsung sampai hari ini. Ya, itu dimulainya kenapa? Karena ada encounter dengan
Roh Kudus. Saudara harus ngerti bahwa semua hal-hal besar, hal-hal luar biasa yang pernah terjadi dalam sejarah manusia yang dicatat di dalam Alkitab, semuanya diawali dari encounter dengan Roh Kudus. Coba Anda renungkan, Tuhan Yesus sendiri. Waktu Tuhan Yesus dibaptis air, kemudian dia keluar dari air, Alkitab mencatat ada burung merpati. Ada seperti burung merpati, itu Holy Spirit. Itu Roh Kudus yang turun ke atasnya. Itu momen perjumpaan dengan Roh Kudus. Begitu encounter dengan Roh Kudus itu dia alami sejak saat itu. Pelayanan Tuhan Yesus nggak pernah sama lagi. Pelayanannya penuh dengan kuasa, dengan mujizat, dengan tanda ajaib, dengan kesembuhan-kesembuhan ilahi, dan benar-benar ledakan rohani yang besar itu terjadi. Dimulainya dari encounter dengan Roh Kudus. Ya, coba Anda renungkan juga tentang Rasul Paulus. Rasul Paulus tadinya Saulus namanya, tapi bisa berubah jadi Paulus dimulainya karena dalam perjalanan menuju ke Damsyik, Alkitab mencatat dia bertemu dengan Roh Yesus. Dia mengalami perjumpaan pribadi, dia dapat penglihatan. Dia ketemu sama Tuhan Yesus. Itu Roh Yesus Kristus, itu Roh Kudus. Dan satu encounter dengan Roh Kudus itu mengubah hidupnya, nggak pernah sama lagi. Saulus yang menganiaya umat Tuhan sekarang berubah jadi seorang rasul yang dipakai Tuhan luar biasa untuk menggoncang bumi dengan Injil Yesus Kristus. Jadi semua hal-hal yang besar terjadi dalam hidup Rasul Paulus. Dimulainya adalah dengan encounter dengan Roh Kudus. Saya mau ngomong begini sama saudara. Sepanjang 2021 ini akan banyak jemaat keluarga Allah yang taat naik loteng ke atas. Seperti yang dilakukan oleh murid-murid Yesus. Naik loteng atas. Maka saudara akan mengalami encounter dengan Roh Kudus. Akan banyak jemaat keluarga Allah. Saya melihat dalam alam roh saya sepanjang tahun ini. Banyak yang dapat baptisan Roh Kudus. Banyak yang akan dibawa masuk di dalam kepenuhan Roh Kudus yang dalam level belum pernah Anda alami sebelumnya. Banyak dari saudara akan dapat penglihatan. Banyak yang akan dapat penglihatan ketemu sama malaikat, ketemu sama Tuhan Yesus sendiri. Banyak yang akan dapat rema profetik secara luar biasa. Anda akan nangkap itu. Sepanjang tahun ini akan terjadi encounter yang luar biasa bersama Roh Kudus. Itu artinya, mari Anda siap-siap. Sepanjang tahun ini akan terjadi revival besar, terobosan besar, mujizat besar, kegerakan besar, dan perkara-perkara besar lebih dari yang kita pikirkan dan bayangkan Tuhan kerjakan di 2021 ini. Karena tahun ini adalah the year of the Holy Spirit. Ini tahun Roh Kudus dan itu akan terjadi dalam hidup kita kalau kita taat sama pesan profetik ini. Naik loteng atas. Saya tantang seluruh staf gembala, saya tantang pembicara, saya tantang saudara KKS, semua pelayan Tuhan, setiap jemaat keluarga Allah. Saya ajak saudara, ayo kita taat sama Roh Kudus. Naik loteng atas. Dan mari kita lihat tahun ini apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kalau Anda mau taat naik loteng atas, masuk hadirat Tuhan, terus menanti-nantikan, mencari wajah Tuhan, sampai terima janji Bapa, sampai ngalami kepenuhan Roh Kudus dalam takaran yang lebih dahsyat dari yang pernah Anda alami sebelumnya. Saya percaya tahun 2021 akan jadi tahun yang hebat, tahun yang megah, tahun yang dahsyat, di mana perkara-perkara luar biasa Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Jadi saya tantang sekali lagi semuanya, ayo ambil komitmen bersama-sama. Mulai dari Januari ini kita naik loteng atas dan alamilah encounter, perjumpaan pribadi dengan Roh Kudus. Salam keluarga Allah, Tuhan memberkati. Amin.